warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji dan juga Ibu Nurul Indarti selaku dosen pembimbing. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Khalifah Nurjanah. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Perencanaan Model Bisnis Lembaran Buah Waras Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Penulisan tesis saya ini dilatar belakangi adanya lingkungan eksternal di mana Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya buah-buahan. Buah-buahan di Indonesia terkenal berasal dari beberapa daerah. Salah satunya buah mangga yang terkenal berasal dari Kabupaten Indramayu, sehingga Kabupaten Indramayu dijuluki sebagai kota mangga. Julukan tersebut tentunya bukan hanya sebuah asumsi belaka. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ramadhani dan Rasmi Kayati pada tahun 2017, Indramayu ini berada pada peringkat pertama kota penghasil mangga di Jawa Barat. Terbukti dengan adanya data pada tahun 2015, Indramayu menghasilkan buah mangga sebesar 69.737 ton. Namun tingginya potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indramayu. Hal tersebut diakui pula oleh salah satu kepala desa, Ibu Hajah Yosi, yaitu kepala desa Gunung Sari, Sukabumiwang, Kabupaten Indramayu. Ibu Hajah Yosi juga mengatakan bahwa potensi tingginya jumlah hasil buah mangga tersebut seharusnya dapat menjadi potensi dengan cara dimanfaatkan menjadi olahan buah-buahan di Indonesia. Salah satu olahan buah-buahan di Indonesia itu yaitu ada loka, yaitu memiliki sebuah produk camilan buah-buahan seperti camilan buah-buahan nanas goreng dan sebagainya. Selanjutnya, latar belakang penulisan saya ini juga sekarang ini sudah banyak orang-orang yang mulai fokus terhadap gaya hidup sehat. Kemudian juga perubahan pola kehidupan masyarakat yang tinggal di perkotaan itu cenderung menyukai hal-hal yang lebih praktis, makanan yang lebih praktis, kemudian mudah disajikan karena mereka tidak memiliki cukup banyak waktu untuk menyajikannya. Kemudian yang terakhir yaitu buah mangga ini dapat diolah menjadi lembaran buah. Lembaran buah ini tergolong camilan yang ideal sehingga lembaran buah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kandungan serat dan vitamin yang tinggi dari buah-buahan. Perusahaan diberi nama Waras. Waras berasal dari bahasa Indramayu yang artinya sehat, sesuai dengan kandungan vitamin dan zat gizi serta manfaat lembaran buah yang sama dengan buah aslinya. Kemudian perusahaan ini berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut terlaksana dengan melakukan pembinaan, dorongan, dan juga pendampingan. Paguyuban yang diisi oleh beberapa masyarakat bermitra dengan Waras untuk memproduksi produk lembaran buah tersebut dipasarkan oleh Waras. Jadi Waras ini adalah sebagai perantara antara warga dan juga konsumen. Jadi produk lembaran buah kemudian dikemas ulang oleh Waras dan hasil harga akhir ditentukan oleh Waras. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Kurangnya pemanfaatan buah mangga yang melimpah di desa Gunung Sari, Indramayu. Kemudian yang kedua, konsumsi lembaran buah yang masih sangat jarang di Indonesia. Oleh sebab itu perlu adanya perancangan model bisnis lembaran buah waras berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang model bisnis yang tepat bagi Waras sebagai perusahaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Namun secara rinci, tujuan penelitian ini terdapat 3. 1. Menganalisis perusahaan sejenis yaitu Loka guna mengetahui gambaran model bisnis yang sudah berjalan. 2. Menganalisis peta empati calon pelanggan potensial Waras guna mengetahui produk yang benar-benar dibutuhkan. 3. Menganalisis kelayakan bisnis berdasarkan aspek ekonomi. Manfaat penelitian bagi penulis dapat menjalankan model bisnis yang tepat bagi Waras yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya dapat menjadi acuan literatur gambaran model bisnis yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu pengolahan buah. Menurut Khairani dan Dallapati pada tahun 2007 halaman 1,
proses pengolahan buah, yaitu proses fermentasi, pengalengan, penggorengan, pengeringan, dan sebagainya yang dilakukan pada buah untuk menghasilkan produk yang tahan lama. Selain itu, dengan pengolahan buah tersebut, buah dapat dinikmati meskipun bukan pada musimnya. Selanjutnya yaitu lembaran buah atau fruit litter. Lembaran buah menurut Astuti dan kawan-kawan pada tahun 2015 merupakan makanan yang berbahan dasar daging buah-buahan yang diolah dengan cara dihancurkan, kemudian dikeringkan. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan cara dijemur atau dipanaskan menggunakan lampu dengan suhu panas sekitar 50 hingga 60 derajat. Kemudian pemberdayaan masyarakat, menurut Mariani dan Nainggolan pada tahun 2019, halaman 8, yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan, memunculkan inisiatif masyarakat untuk memulai aktivitas sosial yang memperbaiki kondisi dan situasi diri sendiri. Kemudian definisi model bisnis menurut Osterwalder and Pickner pada tahun 2010 halaman 14. Model bisnis adalah alat yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mampu menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Kemudian kanvas model bisnis memiliki 9 komponen menurut Osterwalder and Pickner, yaitu yang pertama segmen pelanggan, proposisi nilai, kemudian saluran, hubungan pelanggan, mitra kunci, sumber daya kunci, aktivitas kunci, sumber pendapatan, dan juga sumber daya utama. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui fenomena sosial yang terjadi berdasarkan sudut pandang beberapa partisipan. Untuk metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui kelayakan bisnis waras. Kemudian unit analisis pada penelitian ini yaitu perusahaan. Metode pengumpulan data yaitu pada data sekunder diperoleh dari berbagai macam jurnal dan juga buku dan literatur lainnya. Kemudian pada data primer diperoleh dari wawancara dan juga survei. Wawancara diperoleh dari tiga macam dan beberapa narasumber. Yang pertama dari kepala desa, kemudian juga dari pemilik lokal selaku perusahaan sejenis. Yang ketiga yaitu 5 calon pelanggan potensial yang nantinya akan mengisi prototipe peta empati. Nah, 5 calon pelanggan potensial itu jawaban dari mereka disusun menjadi sebuah instrumen survei yang akan disebarkan kepada 50 calon pelanggan potensial menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria 1 suka buah mangga, suka camilan berbahan dasar buah, dan sadar akan pentingnya mengkonsumsi buah-buahan. Kemudian untuk mengurangi subjektivitas pada penelitian ini, saya menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data, kemudian responden yang beragam, kemudian wawancara terarah berdasarkan 9 komponen, kanvas model bisnis, dan juga peta empati. Kemudian juga melakukan perekaman wawancara, kemudian melakukan konfirmasi data yang diperoleh, dan juga melakukan penyusunan instrumen berdasarkan komponen peta empati. Teknik analisis data pada teknik analisis data kualitatif menggunakan analisis konten, dan teknik analisis data pada metode data kuantitatif menggunakan perhitungan NPV, IRR, dan juga payback period. Data diri responden survei berikut ini. Ini adalah 50 data diri responden survei. Selanjutnya yaitu strategi dan rencana. Untuk mengetahui gambaran model bisnis yang sudah berjalan secara umum, saya melakukan wawancara bersama pendiri Loka. Loka adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 2018 yang memasarkan berbagai macam produk olahan buah-buahan seperti nanas goreng, naga goreng, dan juga katanya kentang. Saya memilih Loka dikarenakan Loka juga bekerja sama dengan UMKM dan juga petani sebagai produsen produk yang dipasarkan. Dari hasil wawancara saya yang saya lakukan, model bisnis Loka adalah sebagai berikut.
Selanjutnya yaitu saya juga melakukan analisis pada peta empati yang saya lakukan bersama 50 calon pelanggan potensial. Saya menyebarkan 50 kuesioner yang diisi oleh 50 calon pelanggan potensial waras yang memiliki 3 kriteria yang sudah ditentukan. Yang pertama, suka buah mangga, suka camilan berbahan dasar buah, dan sadar akan pentingnya mengkonsumsi buah-buahan. Peta empati yang saya peroleh adalah sebagai berikut. Selanjutnya, hasil dari model bisnis Loka, hasil dari wawancara yang sudah saya lakukan bersama Loka, kemudian juga hasil dari peta empati yang sudah tersusun, saya gunakan untuk merancang model bisnis waras. Dan dari hasil perancangan tersebut diperoleh ada model bisnis waras sebagai berikut. Yang pertama, segmen pelanggan. Saya menargetkan bisnis to customer dan juga bisnis to bisnis. Pada bisnis to customer, konsumen yang saya targetkan yaitu konsumen yang suka buah mangga, konsumen yang suka camilan berbahan dasar buah, dan konsumen yang suka camilan sehat. Dan juga dengan tingkat sosial ekonomi menengah. Pada bisnis to bisnis, saya menargetkan toko oleh-oleh, toko retail, reseller, dan juga dropship. Proposisi nilai yang ditawarkan oleh waras yaitu camilan sehat berbahan dasar buah mangga sebagai pemenuh kebutuhan vitamin dan serat harian, kemudian juga praktis, tahan lama, kemudian rasa yang sama dengan rasa buah aslinya, kemudian juga tidak alot, tidak memiliki tekstur yang alot, kemudian mudah dijangkau. Nah, untuk menjangkau konsumen yang sudah ditargetkan, waras memiliki saluran yaitu jasa pengiriman atau ekspedisi, kemudian juga marketplace. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, Waras memastikan produk berkualitas baik, kemudian juga mengadakan promo, kemudian personal admin, WhatsApp, Instagram, kemudian memiliki harga khusus bisnis to bisnis dan juga grup WhatsApp khusus bisnis to bisnis. Pada aktivitas kunci yang dimiliki waras yaitu pengemasan produk, kemudian distribusi produk, kemudian kontrol kualitas, dan juga pendampingan paguyuban. Pada sumber daya kunci yaitu produk lembaran buah, kemudian gedung pemasaran, kemudian juga timbangan digital, kemudian juga pada mitra kunci waras miliknya yaitu paguyuban sebagai pemasok produk, kemudian influencer yang nantinya akan bermitra dengan waras untuk pemasaran produk, kemudian juga percetakan. Selanjutnya, struktur biaya waras yaitu biaya operasional dan juga biaya investasi. Kemudian sumber pendapatan waras yaitu penjualan produk dengan harga 23.000. Sumber pendapatan, untuk mengetahui berapa biaya per pieces yang dimiliki oleh waras, yang pertama kita mengetahui dulu biaya pembelian lembaran buah dari paguyuban. Nah, biaya lembaran buah ini diperoleh dari harga yang dibebankan oleh dari warga per kilogramnya lembaran buah itu, dan per kilogram itu diperoleh dari beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kilogram lembaran buah itu. Dan dari perhitungan diperoleh bahwa biaya pembelian lembaran buah dari paguyuban itu sebesar Rp52.204 per kilonya. Nah, sehingga per piecesnya yang seberat 120 gram itu membutuhkan dana sebesar Rp6.264, sehingga setelah diperhitungkan dengan bobot yang waras inginkan, itu waras menentukan harga per kemasannya yaitu sebesar Rp23.000 dengan varian mangga harum manis dan juga mangga Indramayu. Selanjutnya yaitu struktur biaya waras. Yang pertama yaitu biaya investasi waras. Biaya investasi waras adalah sebagai berikut dengan total Rp49.098.500. Selanjutnya yaitu biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan bisnis waras. Nah,
Untuk asumsi penjualan produk waras ini juga kita melihat dari penjualan produk Loka. Dikarenakan Loka ini adalah Loka juga perusahaan yang menjual cemilan berbahan dasar buah, sehingga dengan melihat Loka kita bisa mengetahui potensi waras ke depannya. Tetapi karena di sini ada perbedaan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Waras dan Loka, seperti halnya Loka ini masih kurang di branding dan juga marketing. Kemudian Waras ini akan membranding dan juga memarketing secara maksimal perusahaannya, sehingga asumsi penjualan produk Waras akan melebihi produk Loka. Selanjutnya arus kas Waras diperoleh sebagai berikut dengan NPV sebesar 274.513.241 dan IRR sebesar 55% dan juga payback period sebesar 2 tahun 2 bulan. Sehingga dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bisnis Waras ini layak untuk dijalankan. Untuk mitigasi untuk adanya mengurangi resiko yang mungkin saja terjadi secara terstruktur, Waras mengadakan sebuah mitigasi risiko. Yang pertama yaitu melakukan kontrol dan pendampingan produksi. Yang kedua, membuat nota kesepahaman antara Waras dan warga yang tergabung dalam paguyuban. Yang ketiga, mengurangi produksi varian produk yang kurang diminati. Yang keempat, mendahulukan penjualan produk yang sudah diproduksi lebih lama. Yang kelima, memberikan potongan harga untuk produk yang hampir sampai masa kedaluarsa. Selanjutnya yaitu matriks kegiatan. Waras dimulai pada bulan 9 2000 pada tahap persiapan dimulai pada bulan 9 2021 dan berakhir pada bulan 12 2021. Kemudian mulai beroperasional, aktivitas penjualan mulai berjalan pada awal tahun 2022. Kemudian penanggung jawab dan juga pencapaian. Penanggung jawab Waras yaitu CEO dan juga manajer umum. Kemudian Waras ini belum membutuhkan karyawan pada tahun pertama hingga tahun keempat dan akan merekrut karyawan pada tahun kelima. Kemudian pencapaian yang pertama yaitu pada fungsi pemasaran, target penjualan tercapai, munculnya peluang, terjalinnya relasi baru, dan munculnya ide-ide kreatif. Yang kedua yaitu fungsi keuangan, tersusunnya laporan keuangan yang baik, mengelola dana dengan baik dan juga efektif. Yang ketiga, fungsi SDM, terpupuknya motivasi dan semangat, SDM bekerja dengan baik di bidang masing-masing, kemudian penyeleksi SDM terbaik. Yang keempat, fungsi operasional, yaitu mesin perusahaan berfungsi dengan baik, aktivitas operasional berjalan semestinya, target produksi tercapai. Baik, seperti berikutlah hasil pemaparan tesis saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.